Sakit hatinya orang tuanya nih. Aku aja yang bukan anak aku aja ngeliatnya sakit hati aku. Duh, ya Allah, anak masih bayi. Aduh, kasihan banget tangannya, ya Allah. Ini anak-anak, jadi begitu datang, mereka itu langsung diikat-ikat supaya nggak berisik, supaya mereka nggak bisa gerak-gerak. Udah gitu, ditutup mulutnya supaya yang nangis nggak kedengeran suaranya. Kalau dibukanya itu cuma pas lagi mau makan. Dan lebih gilanya lagi, kalian tahu nggak? Banyak anak-anak bayi ini yang dikasih bekal sama orang tuanya untuk makan. Bekalnya nggak dikasih. Little Arasha nama daycare-nya. Ya, nama daycare-nya Little Arasha. Dan ini nih, ketuanya nih. Ini struktur organisasinya. Gila pakaiannya. Padahal pakaiannya bu ya. Pakaian kalian ini, ya Allah ya Rob. Gimana bisa percaya? Kamu tuh udah benar-benar bikin malu orang-orang yang pakaiannya bagus ya, ketutup semua. Tapi ahlaknya pun sempurna mengikuti pakaiannya. Kalian ini cuma pakaian untuk bikin percaya orang apa gimana sih? Udah gitu. Tahu nggak kalian? Dokter. M.Hum. S.E. S.H. Dokter. SPD. Admin sekolah. S.E. Admin sekolah juga yang nomor 2. SIP. Ketua Yayasan, Penasehat Yayasan, Dr. Cahyaningrum. M.Hum. Ketua Dewan Pembina Yayasan, Rafid Ihsan Lubis, SH. What the? Bikin yayasan, buka daycare seperti itu. Struktur organisasi Little Arasha, tim kependidikan dan kesehatan, nih. Tim kependidikan dan kesehatannya, ada perawat-perawatnya, itu semuanya bertitle. Bertitle, ya Allah. Bahkan ada juga yang udah pakai cadar loh guys. Gimana sih? Yang perempuan ketutup semua pakai, ada yang pakai cadar lagi. Kok bisa sih kalian? Awal ketahuannya ada pegawai baru melamar ke situ dan melihat dia nggak kuat guys. Masih ada orang baik di dunia ini ya. Kalian lihat ini dari tadi di depan berapa orang ini? 5 tuh 2 3 4 5 6 7 ini yang punya yayasannya dan struktur organisasinya. Ya. Terus ini struktur organisasinya ya. Udah berapa orang tuh? Terus ini mereka perawat-perawatnya. Yang bikin syok lagi ternyata Ketua Dewan Pembina Rafid Ihsan Lubis itu Hakim Pengadilan Negeri Tais Bengkulu. Hah? Yayasan Cahyaningrum Dewa Jati itu dosen UGM. Astagfirullah, orang-orang penting ini di belakang si yayasannya Little Arasha ini. How come you don't know what happened in your bloody daycare? How come you don't know that? Ketua yayasan pembina. Kamu punya yayasan, kamu nggak cek bagaimana caranya untuk mengoperasikan daycare-mu. Kamu penasehat yayasan Cahyaningrum Dewa Jati, dosen UGM, kamu nggak cek? Hah? LPDP di Australia? What? Gua nggak ngerti lagi deh guys. Ini mereka tuh duduk di yayasan itu paham gak sih sebenarnya? Dokter yayasan. Astagfirullah. Oh my God. Bu Ferayanti dokter. Ibu tahu nggak yayasan dan daycare itu beroperasi seperti itu, Bu? Memperlakukan anak-anak balita seperti itu. Traumanya nanti sampai dewasa. Masa kalian yang berpendidikan tinggi? Astagfirullah, ada yang hakim, ada yang dosen UGM, ada yang menantunya juga. Apa nih menantu? Oh dia LPDP di Australia. Ini siapa? Kamu nih Wong Halim ini. Kamu ini berempat ini. Aduh. Dari posting media 19 jam yang lalu.
Sosok di balik daycare Little Aresia. Oke. Sosok yang bertanggung jawab di daycare Little Aresia, jujur ini bukan cuma marah, ini sakit banget. Tempat yang harusnya aman malah jadi mimpi buruk buat anak-anak sekecil itu. Bayangin mereka nggak bisa ngomong tapi harus nahan semuanya sendirian. Please, keadilan harus ditegakkan, jangan sampai ada Little Aresia lain di luar sana. Saya nggak paham apakah mereka ini, orang-orang ini sebenarnya tahu kejadian yang ada di situ atau tidak. Makanya tadi saya bertanya kan, kamu ini punya nama di yayasan itu, cuma taruh nama, atau kamu juga melakukan tugas kamu sebagai pengayom harus selalu memantau. Masa sih punya suatu tempat dinaungi oleh yayasan orang-orang yang top-top di atas ini nggak tahu apa yang terjadi di bawah? Astagfirullah, gue nggak. Karyawan yang mengungkap daycare hebat banget. Dia pulang, dia selalu kelaparan nangis. Ex karyawannya ditahan guys, ijazahnya guys. Kasus dugaan kekerasan di daycare Little Aresia Yogyakarta terungkap dari keberanian seorang mantan karyawan. Ia merasa tidak tahan melihat perlakuan tak manusiawi terhadap bayi dan balita di tempat tersebut, sehingga memilih mengundurkan diri. Ya Allah, Bi. Dan setelah laporan dari karyawan tersebut, akhirnya polisi dan masyarakat menggerebek tempatnya ya. Ibu ya, bapak-bapak, kalian para pejuang rupiah. Ya Allah. Ini video yang tadi nyambungnya ke situ ya. Langsung digerebek, cuman dikasih alas, ditaruh di situ bayi-bayi semua. Lu kalau nggak bisa bikin daycare, nggak usah bikin daycare. Ngapain? 1 juta sebulan itu guys. Ini kasihan orang tuanya nih. Jangan seperti itu. Kami mendidik anak kami dengan kasih sayang di rumah, Kak. Kami membayar mahal juga di sekolah itu. Harapannya anak kami bisa mendapatkan pendidikan yang perilaku yang baik seperti halnya dari orang tuanya. Tapi nyatanya, Pak, kami melihat sendiri anak kami diingkar, anak kami terancam, anak kami, Pak, sudah 3 kali masuk di rumah sakit, Pak, dan pertumbuhannya juga terhambat. Sampai saat ini sudah 1 tahun lebih, anak kami belum bisa jalan. Ya iyalah. Sebenarnya geram sekali, karena ini jauh. Saya juga minta sama teman-teman, mungkin saya masih muda untuk payungi. Karena saya merasa dia aja, saya menyalahkan adik saya, mempercayakan adik saya. Ibu saya lalu minta seadil-adilnya untuk anak-anak dan dihukum secara sesuai apa yang sudah mereka lakukan pada adik saya dan anak-anak lainnya. Aduh. Ya siapa yang nyangka tempatnya itu bakalan separah itu. Siapa yang nyangka? Pasti orang gak akan. Bayangin semuanya pakaiannya tertutup, pakai hijab, bagus semua. Ada yang malah pakai cadar. Berarti apa, akhlaknya bagus banget dong, kelihatan dari penampilan muka. Penampilan apa di depan gitu ya. Kan itu ibu-ibunya semua berhijab. Udah gitu ada yang bercadar 1 orang. Di Little Aresia. Siapa yang bakalan menyangka? Mamski juga ngeliat orang yang pakai hijab mikirnya baik, gue. Lebih baik lah, seenggaknya lebih takut Allah gitu loh. Jadi kalau untuk nyalahin orang tua, gue gak bisa juga nyalahin orang tuanya. Yayasannya juga dipimpinnya tuh sama pemimpin yayasannya top-top semua. Top semua orang-orangnya. Nih, hati seorang pengasuh hebat yang tak mau diam melihat kezaliman, keberanian telah menyelamatkan banyak balita dari trauma dan luka yang mendalam. Yayasan apa itu? Dikasih, jadi 1 juta sebulan itu ada makanan. Tapi ibu-ibunya juga saking sayang sama anak dibawain makanan. Tahu nggak kalian? Nggak dikasih juga makanan itu. Pulang-pulang tuh bayinya kelaparan semua. Kelaparan guys, bayi-bayi itu.
Kalau luka anak bapak di bagian mana? Kalau luka di punggung sama di bibir, punggung dan punggung ada goresan. Tapi jadi gini, setiap pagi itu kadang saya memandikan anak saya. Ini setahu saya kita ketika sampai di daycare kita antar, kemudian ya selang beberapa hari kemudian ada laporan report dari daycare melaporkan bahwa ada luka di punggung ya, atau apa sama di bibir semenjak kedatangan. Sebenarnya dari rumah, jadi luka itu seolah-olah memang berasal Dari rumah. kali kita mungkin saya pas mandiin kecakar atau apa itu, atau memang Astagfirullah. ada benturan di bibir kata waktu